Di episode sebelumnya, Xiaoyan hampir saja membunuh Guyo dengan teratai api lotus. Namun pada saat yang bersamaan, Penatua Tongsuan datang untuk menyelamatkan Guyo. Selain itu, Penatua Tongsuan juga melenyapkan api lotus milik Xiaoyan serta mengobati luka yang diderita oleh Xiaoyan dan Guyo. Lalu Penatua Tongsuan pun mengumumkan kalau pemenang pertarungan itu adalah Xiaoyan. Sementara itu, Sun Er pun menunggu Xiaoyan dengan penuh kecemasan, lalu ia pun menanyakan tentang keadaannya. "Kondisiku baik-baik saja, aku hanya butuh sedikit beristirahat," ucap Xiaoyan. Lalu ia pun menakupkan tangannya ke arah Mang Tianqi. Melihat itu, Mang Tianqi pun berkata, "Mulai sekarang orang-orang kuno itu tidak akan menyepelekanmu lagi," ucapnya. Sementara itu di tempat yang lain, akhirnya Penatua Tongsuan pun memanggil Sun Er untuk mengikuti ujian selanjutnya. Di samping Sun Er, Xiaoyan pun memberikan semangat dan dukungan kepada kekasihnya itu. Mendengar dukungan dari Xiaoyan, segera Sun Er pun melesat menuju Penatua Tongsuan. Sesampainya di depan Penatua Tongsuan, tiba-tiba raut wajah Sun Er pun berubah menjadi dingin. Tentu saja perubahan ekspresi Sun Er itu dilihat oleh Penatua Tongsuan, lalu ia pun berkata, "Hei Nona, Anda mungkin harus tahu, dengan keunggulan dan status Anda di suku klan Gu, tidak mengherankan hal ini akan terjadi. Dan Xiaoyan juga membutuhkan tantangan semacam ini. Jika tidak, sulit untuk benar-benar diakui oleh klan Gu kami," ucap Penatua Tongsuan. Mendengar penjelasan itu, Sun Er pun menjawab, "Saya harap ini yang terakhir kalinya." "Ya, ini yang terakhir kalinya. Dia telah membuktikan dirinya dengan kekuatannya. Tak akan ada seorang pun yang akan mengganggunya lagi," ucap Penatua Tongsuan. Setelah ucapannya itu, Penatua Tongsuan pun tersenyum, lalu ia pun membentuk sebuah segel di telapak tangannya. Tiba-tiba sebuah pola cakram emas pun terbentuk di atas altar. Segera Sun Er pun langsung melesat menuju ke tengah-tengah altar. Sementara itu kemunculan Sun Er di tengah-tengah altar menjadi pusat perhatian semua orang tak terkecuali Xiaoyan. Xiaoyan pun bergumam dalam hatinya, kejutan apa yang akan diberikan oleh Sun Er kepadanya. Sementara itu di tempat yang lain, akhirnya Sun Er pun mengaktifkan doci di dalam tubuhnya. Segera api kaisar emas pun menyelimuti tubuh Sun Er. Dan ujian garis keturunan Sun Er pun dimulai. Kembali lagi ke dalam ceritanya. Dalam ujian tersebut, ternyata Sun Er berhasil menghidupkan beberapa pilar cahaya keemasan di atas piringan cakram. Tentu saja fenomena itu pun membuat kaget semua orang. Akhirnya ke-9 cahaya pilar itu pun menyala bersamaan sehingga membuat para ketua pun kegirangan. Namun Penatua Tongsuan pun mempunyai firasat kalau sebenarnya kekuatan dari Sun Er belum mencapai puncaknya. Sementara itu pilar cahaya di atas cakram telah menunjukkan level 9 puncak. Namun di tempat yang lain Sun Er belum berhenti. Akibat dahsyatnya garis keturunan yang dimiliki Sun Er membuat piringan cakram itu pun menjadi retak. Dan akhirnya ke-10 pilar cahaya pun muncul di atas piringan cakram. Akhirnya Sun Er pun telah menyelesaikan ujian garis keturunan. Segera pilar cahaya keemasan pun menembak ke atas langit. Untuk beberapa saat, akhirnya tempat itu pun diselubungi oleh cahaya keemasan, termasuk Sun Er di dalamnya. Selain itu, cahaya keemasan itu pun mengeluarkan fluktuasi energi yang sangat kuat. Bahkan beberapa orang yang ada di tempat itu pun tak kuat untuk menahan fluktuasi energi yang sangat kuat ini. Sementara itu di tempat yang lain, Penatua Tongsuan pun nampak gembira. Dia tidak menyangka kalau garis keturunan dewa akan muncul di klan Gu. Akhirnya Sun Er pun berhasil menyelesaikan ujiannya. Segera Penatua Tongsuan pun datang untuk menghampirinya. Lalu Penatua Tongsuan pun berkata, "Bu Sun Er, putri pemimpin klan kuno, tingkat garis keturunan ilahi," ucapnya. Setelah ucapannya itu, tiba-tiba Penatua Tongsuan pun mengeluarkan sebuah pena berwarna pelangi di balik telapak tangannya. Dengan pena berwarna pelangi itu, Penatua Tongsuan pun membentuk sebuah segel.
Dengan gemetar, Penatua Tongsuan pun berkata, "Saya bisa menggambar simbol berwarna pelangi, itu adalah kehormatan bagi saya," ucapnya. Dan segera Penatua Tongsuan pun menulis sebuah segel. Lalu segel itu pun ditembakkan ke alis Sun Er. Ternyata dalam proses pembentukan segel ilahi milik Sun Er membutuhkan cukup banyak energi doci milik Penatua Tongsuan. Akhirnya, proses penempatan segel ilahi di alis Sun Er pun telah selesai, dan fluktuasi energi warna-warni pun muncul di simbol yang ada di alis Sun Er. Fenomena kemunculan garis keturunan ilahi milik Sun Er tentu saja membuat kaget semua orang tak terkecuali beberapa penatua di klan Gu. Selang beberapa saat, akhirnya fenomena garis keturunan ilahi milik Sun Er pun mereda dan keadaan pun kembali normal. Di sisi yang lain, Sun Er pun melihat Penatua Tongsuan yang sangat kelelahan setelah membentuk segel pelangi di alis dirinya. Setelah memberikan salam kepada Penatua Tongsuan, segera Sun Er pun pergi meninggalkan tempat itu. Sementara itu di tempat yang lain, Xiaoyan pun menyambut kedatangan Sun Er. Lalu ia pun berkata, "Pada waktunya, Sun Er, kamu pasti akan melampaui semua orang itu." Namun di saat perkataan Xiaoyan itu, tiba-tiba Mang Tianqi pun menyelanya. "Omong kosong, gadis ini telah memiliki garis keturunan dewa," ucapnya. Lalu Mang Tianqi pun mengingatkan Xiaoyan kalau napas dalam tubuh Xiaoyan sangat tidak stabil. Dia pun mengingatkan Xiaoyan agar mencari tempat untuk menyembuhkan lukanya. Sementara itu di samping Xiaoyan, Sun Er pun memanggil Ling Tua. Lalu Sun Er pun memerintahkan Ling Tua agar membantu Xiaoyan untuk menyembuhkan lukanya. Di sela perbincangan kelompok Xiaoyan, mereka tidak menyadari kalau mereka sedang diawasi oleh dua orang misterius. Ternyata mereka adalah kelompok dari sekte jiwa, Hunya dan Hunli. Lalu Xin pun beralih ke sebuah tempat, yaitu gubuk tempat Xiaoyan sedang diobati oleh Ling Tua. Tiba-tiba dokter peri kecil pun ditemui oleh Sun Er. Lalu Sun Er pun menanyakan tentang keadaan Xiaoyan kepada dokter peri kecil. Mendengar itu, dokter peri kecil pun menjawab, "Kabarnya kurang baik, aura kacau di tubuhnya tampaknya agak merepotkan." Tentu saja penjelasan dokter peri kecil itu pun membuat cemas Sun Er. Lalu ia pun menyerahkan beberapa ramuan kepada dokter peri kecil untuk diserahkan kepada Xiaoyan. Sun Er pun mengatakan kalau dirinya tidak akan menemui Xiaoyan. Ia akan menemui para ketua di dalam aula. Sun Er hanya ingin memastikan kalau Xiaoyan akan mendapatkan kuota untuk memasuki makam surgawi. Sun Er sangat jelas mengetahui kalau ada beberapa ketua yang mencoba untuk menghalang-halangi niat dari Xiaoyan untuk memasuki makam surgawi. Lalu Xin pun beralih ke sebuah tempat, yaitu sebuah aula besar tempat para penatua dari klan Gu berkumpul. 8 klan kuno masing-masing memiliki 2 tempat untuk memasuki makam surgawi. Dan klan Ling tidak mengirimkan siapapun kali ini. Berdasarkan aturan kuota ras roh, maka ras itu milik kita, ucap Penatua Tongsuan. Tapi kali ini 6 orang dari klan kita akan memasuki makam surgawi, ucap Penatua Gusun. Meskipun demikian, masih ada 2 tempat tersisa. Menambahkan kuota dari klan Xiao saja sudah cukup, ucapnya. Kali ini klan Xiao hanya diwakili oleh Xiaoyan seorang. Walaupun Xiaoyan berasal dari klan Xiao, namun klan Xiao tidak seperti dulu. Jadi ada baiknya kalau Xiaoyan ini dikecualikan, ucap Penatua Gusun. Namun di sela perdebatan beberapa penatua di aula itu, tiba-tiba suara Sun Er pun terdengar. Lalu ia pun melangkah menuju aula tempat berkumpulnya para penatua. Sambil melangkah, Sun Er pun berkata dengan lantang, "Sejak klan Xiao meninggalkan dataran tengah, kami telah menempati beberapa tempat mereka. Sekarang seseorang dari klan Xiao akhirnya datang ke tempat ini. Tetapi dia menolak untuk kembali bahkan ke satu tempat ini," ucap Sun Er. Melihat kemunculan sosok Sun Er dan perkataan arogannya membuat beberapa ketua pun memalingkan wajahnya. Mereka pada umumnya tidak berani untuk melihat wajah Sun Er yang sangat dingin. Tiba-tiba Penatua Gusun pun berkata, "Sun Er, kamu dari klan kuno saya. Kita harus lebih mempertimbangkan suku kuno ketika memutuskan sesuatu." Mendengar ucapan dari Penatua Gusun membuat Sun Er pun menjadi kesal. Lalu ia pun berkata, "Sekarang akhirnya seseorang dari klan Xiao datang ke sini. Anda ingin mengucilkan orang ini."
Hal semacam ini saya khawatir tidak ada seorang pun yang memiliki hati nurani, ucap Sun Er. Ucapan Sun Er ini tentu saja membuat marah para penatua yang ada di tempat itu, tak terkecuali penatua Gusan. Lalu salah satu penatua itu pun berkata, kamu sebenarnya telah melanggar aturan dari penatua di tempat ini. Ucapan dari penatua itu sontak saja membuat Sun Er pun menjadi marah. Lalu ia pun mengeluarkan kekuatan dari segel garis keturunannya. Sontak saja beberapa penatua yang berada di aula itu pun ditekan oleh kekuatan garis keturunan Sun Er. Untuk mengatasi perselisihan itu, akhirnya penatua Tong Xuan pun membujuk Sun Er untuk menghentikan tindakannya. Lalu ia pun berkata, klan kuno saya telah menduduki kuota dari klan Xiao selama bertahun-tahun, sekarang waktunya mengembalikannya kepada mereka, ucapnya. Mendengar keputusan dari penatua Tong Xuan membuat Sun Er pun merasa lega. Tanpa berkata-kata, lalu ia pun pergi meninggalkan aula itu. Setelah kepergian Sun Er dari dalam aula itu, penatua Gusan pun berkata kepada penatua Tong Xuan, Penatua Tong Xuan, apakah selama ini ada orang-orang yang berhasil memasuki pemakaman Xiao Xuan, ucapnya. Kalau saya dengar, belum ada satu orang pun yang berhasil mendekati pemakaman dari Xiao Xuan, ucap penatua Tong Xuan. Namun di sela percakapan itu, tiba-tiba Gu Yuan pun berkata, jangan khawatir tentang hal itu. Dengan keterampilannya yang sangat luar biasa, bahkan saya tidak memiliki tingkat keberhasilan 50%, ucapnya. Setelah ucapannya itu, lalu Gu Yuan pun pergi meninggalkan tempat itu. Lalu Xin pun beralih ke sebuah tempat di mana Xiaoyan sedang berlatih untuk memulihkan kekuatannya pasca bertarung dengan Gu You. Seperti biasanya, Xiaoyan pun melakukan pemanasan dengan teknik langkah 3000 petirnya. Dalam latihan itu, Xiaoyan pun merasakan kalau dirinya telah kembali lagi ke puncaknya. Namun di sela gumumannya itu, tiba-tiba Xiaoyan pun merasakan ada seseorang yang sangat kuat yang berada di sekitarnya. Untuk sejenak, Xiaoyan pun bersikap hati-hati dan terus curiga. Lalu ia pun bergegas untuk menghampiri sosok itu. Setelah sampai di belakang sosok misterius itu, Xiaoyan pun mengamatinya, namun ia tetap waspada. Setelah sampai, Xiaoyan pun memberi hormat dan berkata, saya sungguh gegabah. Jika saya mengganggu Anda, tolong maafkan saya, ucap Xiaoyan. Tidak, aku memang menunggumu, ucap sosok itu. Tiba-tiba, Xiaoyan pun dibawa ke dalam dunia yang lain, sehingga membuat Xiaoyan pun nampak kaget. Lalu sosok itu pun berkata, aku tidak menyangka bahwa garis keturunan yang telah menghilang telah menghasilkan anak muda sepertimu, ucap Gu Yuan. Lalu Gu Yuan pun memperkenalkan dirinya kepada Xiaoyan sebagai patriark dari klan Gu serta ayah dari Sun Er. Tentu saja perkataan itu membuat Xiaoyan pun menjadi kaget. Dia tidak menyangka kalau dirinya akan secepat ini bertemu dengan ayah mertuanya. Lalu Gu Yuan pun menanyakan perihal tentang sekte jiwa yang selalu mengejar Xiaoyan. Gu Yuan pun mulai bercerita tentang Giok kuno Tusi kepada Xiaoyan. Menurut legenda, ketika Dewa Tusi telah menghilang, sebuah peninggalan Dodi pun tertinggal. Ada rahasia untuk menerobos ke tingkat Dodi. Untuk relik Dodi ini, 8 suku kuno telah berperang dengan beberapa negara adik kuasa. Dan kunci reruntuhan terakhir terbagi menjadi 8 bagian. Dan salah satunya berada di tanganmu, ucap Gu Yuan. Ketika Xiaoyan mendengar penjelasan dari Gu Yuan, tiba-tiba dia pun teringat akan dunia magma ketika ia melihat sebuah mata misterius. Di sisi yang lain, Gu Yuan pun berkata kepada Xiaoyan, klan jiwa telah berulang kali untuk menargetkanmu dan membawa pergi ayahmu. Ini semua karena klan Hun. Jadi saya berharap Anda akan memberikan potongan giok Dewa Tusi itu kepadaku, ucap Gu Yuan. Melihat tindakan Gu Yuan yang meminta untuk menyerahkan giok Tuno Tusi kepadanya membuat Xiaoyan pun menjadi waspada. Untuk sejenak Xiaoyan pun terdiam, lalu ia pun berkata, dalam giok Kuno Tusi itu terdapat energi ayahku. Jika sesuatu terjadi pada ayahku, maka aku akan mengetahuinya. Jadi aku tidak akan memberikan giok Tusi itu kepadamu, ucap Xiaoyan. Namun di sela obrolan keduanya, tiba-tiba sosok Sun Er pun datang menghampiri Xiaoyan. Sun Er pun nampak kaget ketika dia melihat ayahnya sedang mengobrol dengan Xiaoyan. Sontak saja kemunculan putrinya itu membuat Gu Yuan pun tidak bisa berbuat apa-apa kepada Xiaoyan, lalu ia pun bergegas meninggalkan keduanya. Setelah kepergian Gu Yuan, lalu Sun Er pun bertanya beberapa hal kepada Xiaoyan. Rupanya Sun Er sangat mengkhawatirkan pertemuan antara ayahnya dengan Xiaoyan. Namun di sela kekhawatirannya, Sun Er pun berkata kepada Xiaoyan, kalau besok Xiaoyan berhak untuk memasuki makam surgawi, ucapnya.
Keesokan harinya, beberapa orang pun telah berkumpul di sebuah tempat. Tempat itu adalah pintu menuju makam surgawi. Mereka yang datang ke tempat itu adalah beberapa jenius dari 8 klan kuno. Mereka pada umumnya mendatangi makam surgawi untuk mengunjungi para kerabatnya yang telah meninggal di tempat itu atau bahkan leluhur mereka. Namun di sela berkumpulnya beberapa orang jenius dari 8 klan kuno, tiba-tiba mereka semua pun dikejutkan oleh kemunculan unicorn yang ditunggangi oleh Xiaoyan dan Sun Er. Akhirnya Xiaoyan dan Sun Er pun sampai. Kemunculan mereka tentu saja menjadi pusat perhatian semua orang. Lalu Sun Er pun memperkenalkan Xiaoyan kepada saudara laki-lakinya. Dia adalah Gu Qingyan, saudara lelakiku, ucap Sun Er. Selain itu, Xiaoyan pun mengalihkan perhatiannya kepada klan Yao. Di sana nampak Yao Xiging. Setelah memperhatikan Yao Xiging dari klan Yao, lalu satu persatu Xiaoyan pun mengamati beberapa jenius yang datang ke tempat itu, termasuk beberapa jenius yang ia kenal dari klan Yan. Namun tiba-tiba sorot mata Xiaoyan pun menjadi tajam ketika melihat dua sosok yang ada di hadapannya. Rupanya mereka adalah dua anggota dari sekte jiwa, ucap Xiaoyan. Mendengar ucapan dari Xiaoyan, lalu Sun Er pun menjelaskan, kedua orang itu adalah orang dari sekte jiwa yang sangat handal. Mereka adalah Hun Ya dan Hun Li, ucapnya. Mendengar penjelasan itu, Xiaoyan pun berkata kalau sebelum memasuki klan Gu, dia sempat bertemu dengan kedua orang itu. Setelah berkumpulnya orang-orang jenius dari 8 klan kuno di pintu gerbang menuju makam surgawi, tiba-tiba Penatua Tong Xuan pun muncul di hadapan semua orang. Lalu dengan kekuatannya, Penatua Tong Xuan pun mencoba untuk membuka pintu menuju makam surgawi. Setelah menggunakan kekuatan yang cukup besar, akhirnya pintu menuju makam surgawi pun terbuka. Gerbang makam surgawi telah muncul. Setiap kelompok hanya memiliki 2 tempat untuk memasuki tempat ini. Begitu masuk ke dalamnya, Anda mungkin tinggal di dalamnya selama 3 tahun atau 6 bulan di dunia nyata, ucap Penatua Tong Xuan. Setelah penjelasan dari Penatua Tong Xuan, tiba-tiba pintu menuju makam surgawi pun terbuka di hadapan semua orang. Tentu saja, terbukanya pintu menuju makam surgawi itu mengeluarkan fluktuasi energi yang sangat kuat. Kemunculan pintu makam surgawi itu tak luput dari perhatian Xiaoyan. Xiaoyan pun bertekad dalam hatinya untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan seperti ini. Sementara itu di tempat yang lain, Penatua Tong Xuan pun mempersilahkan beberapa orang untuk memasuki pemakaman surgawi. Segera beberapa orang pun melesat tak terkecuali Sun Er dan Xiaoyan. Namun setelah semua orang masuk, tinggal 2 orang yang tersisa. Mereka adalah Hun Ya dan Hun Li.